Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah konseling multibudaya. Pada kali ini kita akan membahas tentang tema yang berjudul hambatan dalam konseling multibudaya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu yang berkah barokah dan manfaat untuk diri kita khususnya dan juga untuk lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih, kita langsung saja dengan tema pada hari ini, yaitu hambatan dalam konseling multibudaya. Kita awali dengan pendahuluan. Pada hakikatnya, setiap manusia berbudaya. Ya, tentu saja ya. Karena apa? Karena budaya itu merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa yang terbentuk pada suatu kelompok masyarakat tentunya ya, yang diyakini dan dijalankan bersama dalam kelompok masyarakat tertentu. Nah, kebudayaan yang memang diyakini, yang memang dari hasil cipta, rasa, dan karsa tadi, kemudian menjadikan suatu keanekaragaman yang tersendiri. Karena apa? Karena kita terdiri dari beberapa kelompok masyarakat. Nah, keanekaragaman tersebut mewarnai kehidupan manusia yang menjadikan sesuatu yang penuh warna. Karena apa? Karena banyaknya keanekaragaman. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, adanya sifat pluralisme dalam diri kita, sehingga kita mampu yang namanya mengerti dan juga menerima keanekaragaman tersebut. Nah, akan tetapi bentuk-bentuk keanekaragaman tersebut akan menjadikan pemahaman yang beda. Ketika setiap individu kurang memahami arti atau kebudayaan itu sendiri. Nah, kurang memahami akan suatu budaya dapat menjadikan adanya berbagai hambatan tersendiri dalam diri ataupun dalam berinteraksi antara individu satu dengan individu yang lain dalam lingkup multikultural. Nah, hambatan-hambatan tersebut itu apa saja sih sehingga akan mempengaruhi seorang konselor dalam mengaplikasikan kegiatan atau pelayanan konselingnya? Sebelum kita membahas apa saja hal-hal yang berkaitan dengan hambatan dalam pelayanan kegiatan konseling, kita akan memahami dulu apakah hambatan itu. Nah, hambatan merupakan suatu hal yang berasal dari dalam siapa? Dari dalam diri individu atau yang biasa kita sebut dengan internal. Dan atau dari luar. Dari luar berarti hal-hal yang berada di sekitar individu atau kita yang biasa sebut dengan lingkungan. Yang bersifat, yang mempunyai sifat tentu saja baik internal maupun eksternal, mempunyai sifat atau bertujuan melemahkan, menghalangi terjadinya sesuatu hal. Jadi hambatan tersebut adalah hal-hal yang memang berasal dari individu maupun lingkungan yang mampu menghalangi suatu hal untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Nah, itu adalah hambatan. Oke. Nah, tadi kita sudah memahami apa itu hambatan. Sekarang kita membahas tentang apakah hambatan interaksi itu yang menjadikan sesuatu tersebut dasar dari hambatan berbagai macam kegiatan atau pengaplikasian dari pelayanan konseling. Nah, hambatan interaksi menurut Onong Uhyana Effendi itu mencakup 3 hal. Yang pertama, gangguan. Gangguan ini berasal dari dalam diri individu maupun lingkungannya. Apa saja gangguannya? Misalkan bahasa, ya kan? Atau nilai dalam setiap diri individu, kemudian adat kebiasaan dan macam-macam. Oke, yang selanjutnya tingkat kepentingan. Nah, kepentingannya bagaimana? Antara satu dengan yang lain tentu saja berbeda. Itu yang menjadikan hambatan interaksi. Contohnya apa? Saat kita berinteraksi dengan semua orang ya dalam suatu kelompok masyarakat tertentu misalkan, karena ada kepentingan khusus maka si A melakukan interaksi dengan si B. Melainkan karena memang si C tidak mempunyai kepentingan apapun, maka tidak akan melakukan interaksi baik itu dalam bentuk bahasa verbal maupun nonverbal dengan A dan B. Nah, sehingga apa? A dan B tidak akan mampu mengenali atau memahami si C, baik itu secara personal maupun budaya yang dibawa oleh si C. Nah, itu termasuk hambatan dalam interaksi. Nah, selanjutnya apa? Yaitu motivasi. Motivasi ini tentu saja berkaitan dengan tingkat kepentingan. Selain ada faktor-faktor pendukung atau motivasi yang lainnya. Contohnya, karena suatu hal, ya toh misalnya karena mau melakukan pendidikan seorang yang memang berada di luar Kabupaten Kudus, maka dia mau tidak mau ya toh ke Kudus untuk melakukan pendidikan. Nah, itu motivasinya. Karena dia ingin mendapatkan pendidikan yang lebih. Makanya dia melakukan perjalanan dari daerahnya ke Kudus. Nah, saat dia memang tidak mau, tidak ada motivasi untuk itu, lah ngapain juga kita pergi ke Kudus untuk menempuh pendidikan, sedangkan tidak ada motivasi itu. Makanya ketidakadaan motivasi mampu menjadi hambatan dalam berinteraksi antara individu satu dengan individu yang lain. Kita lanjutkan. Nah, hambatan-hambatan ini misal cakupannya ada gangguan, kepentingan, dan juga motivasi, nantinya akan membentuk kecemasan berinteraksi. Nah, adanya hambatan tadi seperti apa tadi? Gangguan ya, gangguan, kemudian tingkat kepentingan, selanjutnya apa? Motivasi, mampu menjadikan faktor pendukung ataupun landasan dari kecemasan interaksi. Apa saja kecemasan interaksi itu? Kecemasan interaksi menurut McCroskey dan Richmond meliputi 3 aspek, yaitu threat lag, contact base, dan juga receiver base. Threat lag atau pembawaan berarti kecemasan dalam berinteraksi karena kondisi awal saat berinteraksi dalam kelompok luas. Misalkan apa? Saat penerimaan mahasiswa baru. Nah, kecemasan itu kondisi awal, kondisinya berbeda, tidak mengenal siapapun. Nah, karakteristik memang saat dia terbuka, maka dia akan melakukan interaksi meskipun dia membawa dan bertemu dengan budaya yang berbeda. Akan tetapi, karakteristik seorang yang pendiam atau yang lebih tertutup, maka dia akan
membatasi dan menimbulkan kecemasan. Jangan-jangan saya tidak diterima, jangan-jangan dia tidak mengerti bahasa saya, jangan-jangan terlalu banyak jangan-jangan ya. Nah, itu termasuk trait like atau pembawaan. Ngoten. Kecemasan ini, ulang, kecemasan ini karena kondisi awal. Jadi dia berada pada kondisi awal yang memang tidak mendukung yang berkaitan atau biasanya dikaitkan dengan karakteristik manusia masing-masing. Oke, yang selanjutnya context based. Context based ini berarti kecemasan interaksi karena kondisi kontekstual. Nah, kecemasan ini contohnya mau tidak mau menjadi pembicara. Kondisinya tanpa persiapan lagi. Nah, menjadikan apa? Menjadi dasar adanya kecemasan dalam berinteraksi. Nah, saya belum siap. Apa yang mau saya sampaikan dalam bentuk bahasa verbal? Apa yang perlu saya bawakan? Nah, berkaitan dengan pembawaan saya, gestur saya, apakah nanti saya diterima dengan kondisi ataupun bahasa saya yang seperti ini. Nah, itu termasuk kontekstual, context based. Yang selanjutnya receiver based. Receiver based berarti kecemasan interaksi karena tingkat sosial individu. Nah, kecemasan interaksi ini misalnya seorang mahasiswa mengungkapkan isi hatinya atau melakukan interaksi dengan dosennya ataupun si dosen dengan rektor ataupun yang lain yang mempunyai strata sosial lebih tinggi dibandingkan dengan si individu yang melakukan interaksi. Itu receiver based. Lanjut ya. Oke, karena kita sudah tadi membahas tentang hambatan interaksi, kemudian kecemasan individu dalam berinteraksi, sekarang hambatan konseling multibudaya. Menurut siapa? Menurut Shu, tahun 1981. Nah, hambatan konseling ini meliputi 1. Bahasa, nilai, kelas sosial. Nah, bahasa ini tentu saja berbeda. Misalnya, si A, seorang konselor, melakukan konseling kepada si B. Sedangkan si B mempunyai bahasa yang memang tidak bisa bahasa Indonesia. Kemudian bisanya menggunakan bahasa daerahnya. Nah, sedangkan si konselor tidak menguasai berbagai macam bahasa daerah maupun bahasa yang lain. Dia hanya mampu berbahasa Indonesia dan Inggris. Sedangkan si konseli bisanya bahasa daerah. Nah, itu merupakan hambatan. Nah, biasanya seorang konselor dan konseli yang memang berbeda budaya ya, hambatan yang paling utama itu bahasa memang. Nah, bagaimana cara kita seorang konselor? Nah, tentu saja kita meminta izin kepada si konseli. Kalau memang konselinya bisa menggunakan bahasa Indonesia, silahkan. Maaf, Bapak, Ibu, bisakah menggunakan bahasa Indonesia supaya dalam pelayanan kami lebih maksimal. Nah, bisa menggunakan bahasa itu atau dengan penerjemah bahasa daerah maupun bahasa asing dengan tetap meminta persetujuan dari seorang konseli. Jika konseli memang mengizinkan, maka dipersilahkan. Akan tetapi saat konseli tidak mengizinkan, maka mau tidak mau si konseli memberikan itu rujukan siapa yang memang berhak untuk menerjemahkannya. Misalkan keluarga si konseli. Kalau konseli monggo silahkan Bapak Ibu konselor untuk membawa asisten yang mampu mengartikan bahasa saya karena memang saya tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Boleh sih konselor menawarkan penerjemah dari timnya. Oke, itu ya. Yang kedua nilai. Nah, nilai ini. Nilai berarti hal-hal yang memang dibawa atau diyakini si konseli maupun konselor
dalam budayanya masing-masing. Misalkan sentuhan fisik maksudnya. Si konseli saat kondisinya seperti itu tidak apa-apa gitu ya nilainya. Sedangkan si konselor tidak ada sentuhan fisik apapun karena si konselor maupun konseli berbeda jenis kelamin. Lah, si konselinya laki-laki sedangkan konselornya perempuan. Si konseli tetap memegang nilai tidak apa karena modernitas. Nah, ya kan? Modern, tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan nilai yang dipegang si konselor itu ada batasan laki-laki dan perempuan dalam konteks sentuhan secara fisik. Nah, ketidaknyamanan ini, perbedaan pandangan nilai ini, maka mampu menjadikan hambatan konseling. Yang si konselinya pengen aja ditenangkan dengan sentuhan fisik ya, sedangkan konselor mau tidak mau dia tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa nilai itu memang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga dan juga agama yang diyakini. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya yakni memang si konselor mencoba memahamkan kepada si konseli tentang nilainya, bagaimana dia sehingga mampu memberikan pelayanan konseling yang maksimal. Nah, si konseli juga hendaknya dari awal menjelaskan tentang nilai-nilai yang dibawa. Oh maaf, saya tabu mengkomunikasikan hal-hal yang memang ada konsep yang saru misalnya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya kelas sosial. Nah, kelas sosial ini berbeda karena apa? Berkaitan dengan bahasa. Kelas sosial ini misalnya di sana si konseli itu dari kelompok priayi itu yang ngerti sendiri ya, dari golongan-golongan orang yang borjuis, orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, sedangkan si konselor orang biasa yang memang tidak ada etika yang bersifat resmi maupun bersifat hal-hal yang berada dalam kelompok-kelompok bangsawan gitu. Nah, kelas-kelas sosial ini yang menjadikan hambatan ketidaknyamanan salah satu, misalnya ketidaknyamanan seorang konseli maupun ketidaknyamanan si konselor. Misalkan cara duduknya. Kelas sosial yang tinggi misalkan menggunakan cara duduk yang memang teramat amat sopan sekali. Sedangkan si konselor karena memang kelompok-kelompok kelas sosial yang biasa, tidak kelas bangsawan, maka sikap duduknya yang seperti kita lakukan sebelumnya, ada yang keterbukaan ya kan, bukan terbuka terus gimana gitu enggak ya, tapi sikap duduk yang memang menyelaraskan adanya kenyamanan. Nah, saat pandangan dari kelas sosial itu berbeda, maka akan timbulnya hambatan. Si konseli merasa kok koyo ngono. Nah, seakan itu berbeda dengan harapannya. Itu yang menjadi hambatan konseling. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada unek-unek ataupun hal-hal yang memang butuh didiskusikan. Silakan kita berdiskusi lebih lanjut di kelas virtual yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.